Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Asyifa Khairunisa. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6B di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka, Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Isu-isu Kontemporer Industri Halal dengan dosen pengampu Bapak Kiki S. Komii MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tentang industri halal. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang industri halal, nah kita cari tahu dulu pengertian dari industri halal tersebut. Nah, apa sih industri halal? Industri halal adalah sebuah kata atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengelolaan, cara-cara pembuatan, hingga menghasilkan produk halal yang dengan menggunakan cara atau jasa-jasa yang sesuai dengan izin dari syariat agama Islam. Di dalam industri halal tersebut terdapat berbagai jenis produk halal. Nah, sebelum kita membahas berbagai jenis produk halal tersebut, kita akan mengartikan dulu dari pengertian dari produk itu sendiri. Nah, apa sih itu produk? Produk adalah suatu barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, serta barang gunaan lainnya yang digunakan, dipakai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, pengertian dari produk tadi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 pada tahun 2014. Suatu produk terbentuk dari beberapa bahan yang dicampur atau diolah. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan untuk produk tersebut harus bahan yang halal. Nah, untuk menjadi suatu produk yang halal itu tentunya harus menggunakan bahan-bahan yang halal. Nah, apa saja yang termasuk bahan-bahan yang halal itu? Nah, bahan-bahan yang halal itu terdapat dua bahan, yaitu satu dari bahan terbuat dari hewan, yang kedua terbuat dari tumbuhan. Nah, kedua bahan tersebut halal gitu hukumnya. Nah, kecuali untuk bahan dari hewan semuanya halal kecuali bahan dari hewan yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti bangkai, darahnya hewan, dari babi, dari anjing, ataupun hewan-hewan yang disembelihnya yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, semua hewan itu boleh digunakan untuk bahan produk halal, kecuali hewan-hewan yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Dan cara penyembelihannya pun harus sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, untuk bahan yang kedua yakni bahan dari tumbuhan. Nah, bahan dari tumbuhan itu pula halal gitu hukumnya, kecuali tumbuhan yang dapat memabukkan dan juga dapat membahayakan bagi pengkonsumsi atau pengguna produk tersebut. Di Indonesia, industri halal sangat berkembang hingga Indonesia membuat suatu lembaga yang khusus untuk menangani tentang industri halal. Nah, nama lembaga tersebut atau badan lembaga tersebut dinamai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang biasa disebut dengan BPJPH. BPJPH ini merupakan suatu badan lembaga yang baru di Kementerian Agama. Nah, yang mana badan lembaga ini ditugaskan untuk penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH ini juga berada di bawah Kementerian Agama serta bertanggung jawab juga untuk menteri. Nah, pernyataan yang tadi disebutkan itu sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ada proses sertifikasi halal. BPJPH bekerja sama dengan MUI.
BPJPH melakukan tugasnya, yakni pendaftaran halal, sertifikasi halal, pemeriksaan kehalalan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kehalalan suatu produk. Nah, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. Sedangkan MUI menetapkan kehalalan produk dengan dikeluarkannya keputusan penetapan halal produk. Industri halal kini menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Nah, industri halal menjadi kebutuhan masyarakat muslim di dunia dan menjadi kontributor dan katalisator berbagai value proposition dalam pemulihan ekonomi global. Dengan industri halal menjadi kebutuhan masyarakat muslim di dunia, maka perkembangan pasar global untuk produk halal dengan jumlah pelaku UMKM halal telah memberikan kontribusi PDB ekonomi halal nasional yang mencapai 3,8 miliar US dollar per tahun. Nah, peluang peningkatan permintaan industri halal di dunia karena makin bertambahnya penduduk muslim di dunia. Nah, dengan berkembangnya zaman yang mana masyarakat lebih banyak memilih untuk menjadi konsumtif. Nah, maka konsumsi halal menjadi gaya hidup dan budaya masyarakat muslim di berbagai belahan dunia. Hal ini dilakukan karena memenuhi tuntutan syariat agama, yang mana syariat agama melihat dari aspek higienitas dan pemenuhan syariat agama Islam. Nah, masyarakat muslim tidak hanya akan selesai dalam pemenuhan kebutuhan primernya saja, akan tetapi selalu mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan berekspresi dan kebutuhan spiritualitasnya. Dengan masyarakat muslim yang tidak cukup, dia merasa cukup dalam kebutuhan primernya saja, maka hal tersebut dapat membuka peluang yang baru di sektor industri halal. Nah, kebutuhan sehari-hari seperti kuliner, fashion, farmasi, pariwisata yang kini bergeliat menjadi lahan bisnis halal yang menantang dan menjanjikan. Dengan adanya peluang di industri halal yang mungkin peluang itu cukup besar, maka kini terdapat beragam variatif produk halal. Nah, dengan meningkatnya preferensi masyarakat secara umum terhadap produk halal menjadikan keragaman produk halal yang beredar di pasaran juga semakin meningkat keberagamannya. Variatif industri halal dilihat dari sektor makanan, sektor farmasi, sektor busana, sektor kosmetik, dan sektor wisata halal. Nah, produk-produk ini tumbuh sangat pesat, sekitar 7% per tahun di negara-negara besar di Asia, seperti Indonesia, Cina, Pakistan, dan India. Dari beberapa negara Asia yang telah disebutkan tadi, Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan sekitar 173 miliar untuk konsumsi makanan halal. Hal ini yang menandakan Indonesia memiliki potensi besar menjadi pasar dunia industri makanan halal. Selain itu, potensi dalam busana muslimnya juga tidak kalah besarnya. Indonesia membuat peraturan perundang-undangan tentang industri halal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Nah, yang undang-undang tersebut telah disahkan oleh pemerintah pada tahun 2014. Nah, dalam undang-undang tersebut yang terdiri dari 68 pasal, ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Nah, tujuan dari undang-undang tersebut yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, meningkatkan nilai tambah lagi bagi pelaku usaha untuk memproduksi halal dan menjual produk halal. Berikut
tadi beberapa pernyataan dan penjelasan mengenai industri halal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena di sini juga saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.